keluarga setia, harmonis, saling isi asuh, saling percaya. Nah, saya dalam kapasitas sebagai pengacara advokat itu berpengalaman urusannya perceraian. Jadi kalau orang-orang mau bercerai itu biasanya datangnya ke advokat. Memang dia teknis ya, dia berpraktek di sana, saling gugat menggugat. Malah ada yang unsur pidana, untuk sekarang lagi viral adalah apa tuh? KDRT, artis ya. Nah, saya nggak ngomongin itu. Justru saya kepengen agar Bapak Ibu jangan sampai terjadi cerai. Harus apa adanya yang udah jodoh depan mata kita, ya udah satu itu. Suami itu, suami istri kita, ya itu. Ya, kita ciptakan harmonisasi. Jadi pengertian harmonisasi itu nimbangin ya Bapak Ibu. Nggak akan sama setara gitu. Dia mencari keseimbangan. Bagaimana si istri dan suaminya supaya terus setia. Ya kan? Nah, saya mau sedikit bercerita dari penelitian saya. Itu kalau orang cerai itu ya sudah diatur oleh undang-undang perkawinan ya nomor 74. Ada kompilasi hukum Islam. Sebabnya ada 6. Ya. Ada 2 kompilasi hukum Islam yang murtad sebagai. Saya mau tambahkan yang ke-7 sampai yang ke-29 sebab. Sekarang mungkin dengan waktu yang terbatas saya mau bilang akibat sosmed bisa terjadi cerai. Sosial media. Tapi tentu juga tidak cerai, malah lebih romantis, harmonis. Bagaimana tuh sosmed, sosial media, handphone? Kita kan ambil bangun tidur yang kita pegang juga handphone tuh. Yang kita sambar dulu handphone di samping kita. Ya, kalau handphone agak jauh udah gelisah kita tuh. Jadi ini ada kiat-kiat. Saya kebetulan menyusun buku ya harmonisasi keluarga itu ada 353 halaman lagi terus saya sempurnakan. Nah satu tadi dari 29 sebab ada yang namanya sosmed, sosial media. Tolong ini Bapak Ibu jangan gara-gara mau ngikutin kekinian masalah berita-berita sosmed, mau TikTok, mau FB, IG, ya, YouTube sebagainya. Justru malah penyeimbang. Jadi ada kajian saya itu, tolong isi daripada sosmed itu jangan berita-berita hoax. Ya hoax tuh banyak lah kita harus sebutin. Jangan isinya gambar-gambar porno. Ini biasanya maaf nih kaum ibu, kaum laki tuh banyak yang ngirim-ngirim teman-teman gitu loh. Nggak tahu ini kan kalau kaum ibu ya. Itu dah. Jadi itu bapak-bapak yang ya. Segera tolong dihapus ya bapak-bapak ya. Ya, jangan disimpan. Nah, ini menarik nih, agak beda nih. Ya kan? Udah itu misalnya foto prakteknya langsung. Nah, ya kan? Bagaimana isinya itu adalah perhatian ya dari suami dan istri. Apa kabar mah? Gimana? Apa kabar nih? Kabar jadi awal. Enggak, saya mau kasih tahu ini kita mesti menciptakan sesuatu pacaran gitu, saling perhatian. Ya. Udah makan belum? Ya. Justru kalau yang namanya ada wanita muslim itu mesti informasikan kepada suaminya lagi berada di mana. Nah, ini biasanya kan ada settingan nih beradanya gagap-gagap dijawabnya. Ya. Saling informasi. Malah ada anjuran untuk memasukkan berita-berita kasih sayang, cinta, foto-foto lama kita waktu pacaran masukin di situ. Ada lagu-lagu cinta baik-baiknya tuh masukin. Ya. Jadi buatlah handphone itu dengan kemesraan, romantisme, mengingatkan. Sebab kalau enggak serangan lawan nih dari rumput tetangga luar biasa. Apa ini? Ya kan? Jadi kita bendung. Saya nanti kapan hari bisa undang saya untuk bagaimana kalau terjadi masalah perceraian karena selingkuh, misalnya, karena poligami, karena perbedaan-perbedaan dengan keterbatasan. Sekarang hanya sosmednya dulu ya. Jadi antara lain seperti tadi, nah, isilah dengan poin-poin tadi. Saya juga ada nulis
untuk suami dan istri, tips, kemudian tips istri terhadap suami supaya tetap harmonisasi, setia, kompak, saling perhatian. Karena kedudukan suami istri ya di dalam undang-undang perkawinan itu hampir dikatakan setara, makanya ada perempuan di sana memperjuangkan kesetaraan gender. Tapi bagaimana yang dikatakan kesetaraan itu ya? Sama, harus kasih perhatian. Jangan lakinya aja mau minta diperhatiin. Ya kan? Tapi perempuannya juga. Malah kadang-kadang dari tips ya, tips suami kepada istri. Suami itu harus juga sebagai pendengar yang baik dari istrinya. Karena kan istri dari sosmed yang udah kita dengar ceramah sana sini, dia ingin ngomong nih. Nah, ngomongnya kemana? Jangan dengan tetangga di sana, tapi dengan suaminya. Jadi suami itu sekali-sekali kita hadir ya bapak-bapak ya, untuk dengerin apa nih bini gua mau ngomong apa, ya. Nah itu senang dia. Tips yang lain ya, tadi sudah ya kita masalah sosmed. Ya. Tips yang lain, kalau yang laki nih, suami nih kepada istri itu adalah kita harus jadi suami siaga, bapak-bapak. Tahu gak suami siaga nih? Sekali-sekali ya bapak-bapak temenin tuh ibunya, istrinya belanja di pasar yang becek-becek gitu. Sip kan? Bawain ya yang dia belanjain. Itu berat loh. Bawa sayur mayur loh. Bayangin, ya kan apa nggak sengklekan dia. Udah itu naik pakai angkot, waduh itu berat banget. Hadirlah kita bapak-bapak sebagai suami siaga, bantuin ya, bawain gitu loh. Coba bapak perhatiin ya, kalau bapak tampil tadi sekali-sekali ya, bantuin, dia kan seneng nih. Dia kan juga bakalan ngomong, gue suka, gue seneng apa dengan laki gue yang begini bogono. Tapi di rumah, saya pastikan dia akan buat makanan yang bapak suka. Betul nggak bu? Iya kan? Nah, terus kalau belanja di mall di mana, kita kan cuma nonton doang, yang jauh. Kita bawain belanjaan, mereka belanja sepatu gitu, yang berat itu. Jadi apa artinya? Kalau di luar kita harus jadi kacung, bapak-bapak. Setuju nggak nih? Enggak. Ya. Enggak lah. Karena nggak biasa. Enak bener. Ya kan? Oke. Tapi kalau di dalam, di rumah, gantian. Ya, dia pelayan yang luar biasa untuk suaminya. Saya masih suami siaga tadi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya mobil nih, mungkin jarang melakukan. Kalau bininya masuk naik mobil, bukain pintunya. Oke? Nah, setelah tutup, ada juga tuh etikanya. Jalan ke belakang atau ke depan. Ya kan? Dari belakang. Terus kalau ke restoran, ya, istrinya tarikan ke kursinya. Gitu loh. Ya kan? Ini kan, lu gua masing-masing aja deh. Ah, ini suami siaga nggak begitu. Ya Pak ya. Ini sebenarnya banyak nih. Lebih baik tanya jawab aja ya. Intinya bagaimana jangan sampai 20 sebab tadi yang termasuk selingkuh itu apa terjadi sehingga cerai. Saya sebagai pengacara yang memposisikan kalau pergi perceraian adalah yang tergugat, yang digugat cerai. Nah saya berusaha untuk jangan cerai. Ya. Karena bagaimanapun dari istri kita, apa di suami kita kan sudah dapat keturunan, ada anak, mungkin cucu. Nah itu harus dipertahankan. Cinta itu harus pupuk terus bu, nggak bisa ya, ya itu harus senantiasa. Bahkan dalam agama Islam, maaf saya sedikit menyitir, itu surga ada di depan mata kita, di pasangan kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita? Perempuan ini harus dimuliakan istri kita. Ya, bukan direndahkan, dicaci maki, apalagi di KDRT. Oke, jadi sementara itu dulu, barangkali ada mau tanya, silakan. Nomor handphone? Oh, nomor handphone. Ya, 0856 86 16 0856 16 498. Saya berkantor di Lenteng Agung, ya Purwanto itu. 0856